tanpa batas waktu. Astagfirullahaladzim. Ternyata aku telepon Mas Nino, bukan Mas Al. Ya Allah, gimana ini? Apa jangan-jangan Mas Al marah sama aku? Karena dia pikir aku masih berhubungan sama Mas Nino. Ya Allah, gimana nih? Aku gak mau pernikahan aku ini gagal. Aku harus bisa mempertahankan pernikahan aku ini. Kalau Andin sudah jadi istri Aldebaran, kenapa malah dia telepon aku saat dia ada masalah? Sayang. Pagi-pagi ngelamun sih? Lagi ngeliatin apa? Enggak ngelamun, ini lagi baca berita aja. Kamu mending mandi deh. Ganti baju. Kan kita mau jalan-jalan hari ini. Yaudah, aku siap-siap ya. Aku pasti gak ngerti ada apa dengan pernikahan ini. Mas Al yang sebelumnya nikahin aku begitu hangat. Sekarang saat aku udah jadi istrinya, dia malah menghindar dari aku. Bahkan seperti gak suka sama aku. Tapi semalam itu, dia kembali seperti Mas Al yang aku kenal. Tapi hari ini, di telepon aktif, tapi nggak pernah angkat. Mbak Andin, kita udah dijemput, Mbak. Mbak Andin pasti sedih ya sama perlakuannya Mas Al tadi. Sing sabar, Mbak. Mas Al itu emang dari dulu jutek-jutek kayak gitu. Mungkin Mas Al lagi stres karena ada masalah di kerjaannya. Mudah-mudahan pas nanti kita udah di rumah, Mas Al udah baik lagi sama Mbak Andin. Udah nggak stres lagi, ya? Ayo pulang. Yang saya perintahkan ke kamu udah siap? Udah bos, beres itu mah. Iya bos, tapi ini mohon maaf, bukannya saya mau tahu, lancang-lancang nanya-nanya gitu. Kalau boleh tahu, itu sebetulnya kamar buat siapa sih, bos? Soalnya kurang bagus, jadinya nggak cocok. Nggak apa-apa, pantas kau buat dia. Nggak jadi saya supirin, Pak. Nggak jadi, kamu di sini aja. Saya langsung pulang hari ini soalnya. Siapa? Ya? Siapa? Jaga rumah, ya? Ya. Masuk dulu, Nek. Iya, ya.
Ini sebetulnya gue dikasih kerjaan apaan sih? Kan gue keamanan. Aduh, kerjaan si Kiki kasih ke gue. Untuk si bos yang nyuruh. Kalau kagak, gue udah kawinin tuh si Kiki. Jadi penasaran. Jadi semalam Nino teleponan sama Mbak Andin. Kamu ngapain ngecek-ngecek handphone aku? Elsa, aku nggak suka handphone aku kalau dicek-cek tanpa seizin aku. Kalau kamu mau tahu, kamu tinggal bilang. Kamu kenapa nggak ngomong kalau kamu teleponan sama Mbak Andin semalam? Kamu nyembunyiin apa dari aku? Elsa, aku sama Andin tidak ada apa-apa. Tapi jelas-jelas kamu itu teleponan sama Mbak Andin. Sayang, dengerin aku. Kamu padahal udah janji sama aku kalau di pernikahan ini nggak akan ada kebohongan lagi. Ada rahasia apa? Oke, aku cerita. Jadi semalam, waktu aku pergi beli obat ke apotek, Andin tiba-tiba nelfon aku. Dia minta tolong sama aku karena dia lagi ngalamin kecelakaan. Dia tuh hampir jatuh ke dalam jurang. Mbak Andin keterlaluan. Dia kan udah nikah, udah punya suami. Kenapa dalam keadaan darurat masih aja nyari Nino? Aku bukan yang ngomong-ngomong sama kamu. Aku cuma takut aja kalau kamu nanti berpikir yang macam-macam atau kamu marah. Gue nggak boleh marah-marah di depan Nino. Gue harus bisa ngendaliin emosi gue. Tenang. Tenang, Elsa. Sayang, aku nggak mungkin marah sama kamu. Kalau kamu udah ngomong jujur, aku pasti percaya. Lagi pula aku juga senang kamu ngebantu Mbak Andin. Terus gimana kondisi dia sekarang? Dia nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Karena tadi malam juga ada suaminya datang nolongin. Baguslah kalau kayak gitu. Siap-siap yuk, kita jalan. Yaudah, aku ambil sepatu. Gue nggak akan biarin Mbak Andin terus-terusan cari perhatian sama Nino. Dan ngancurin pernikahan gue. Pak Randy? Ya, Bu. Mas Al di mana ya? Pak Al sudah di Jakarta, Bu. Berarti dari semalam Mas Al udah pulang ke Jakarta. Kenapa dia nggak ajak aku sekalian? Kenapa dia malah kirim asistennya buat jemput aku pulang? Mas Randy, Kikiku nggak nyangka loh kalau ternyata yang jemput Kiki sama Mbak Andin itu Mas Randy. Kalau tahu Mas Randy yang jemput kan, tadi seenggaknya Kiki pakai bedak dulu, terus pakai ginju yang merah, terus pakai wangi-wangian, biar sedep gitu kalau dipandang Mas Randy. Mas Randy, Kiki punya tebak-tebakan. Iya. Mie apa yang paling pahit di dunia? Saya nggak tahu ya. Oh, masa gitu aja Mas Randy nggak tahu sih? Mie apa yang paling pahit di dunia itu jawabannya mikirin kamu tapi kamunya cuek aja. Pak. Iya, Bu. Sebelum ke rumah Mas Al, bisa mampir ke suatu tempat dulu nggak? Siap, Bu.
sayang. Hei, yang lagi jalan berduaan sama Nino. Happy dong kamu, ya kan? Seneng banget, Ma. Seneng banget aku bisa berduaan jalan-jalan sama Nino di sini. Tapi masih aja ada yang bikin aku bete, Ma. Semalam tuh Mbak Andin telepon Nino, dia cari perhatian lagi sama Nino. Ngapain lagi dia? Iya, Ma, aku nggak tahu ya. Dia tuh minta tolong sama Nino untuk bantuin Mbak Andin. Katanya sih dia mau jatuh gitu, Ma. Aku nggak ngerti deh, Ma. Yang aku heran ya, kenapa dia minta tolongnya sama suami aku? Dia kan udah punya suami. Kenapa nggak minta tolong sama suaminya? Apa belum bisa move on dia? Ampun si Andin, kurang ajar sekali sih dia. Oke, nanti biar Mama yang ngomong sama dia ya. Nggak usah, Ma, nggak usah. Yang ada nanti dia ngadu sama Nino dan akhirnya aku berantem sama dia. Aku nggak mau. Tapi seharusnya Andin itu nggak perlu ngegangguin hubungan kamu sama Nino lagi dong. Masa mau terus-terusan? Dia kan udah punya Al, apa kurangnya sih Al? Kenapa masih gangguin suami kamu terus? Iya, Ma, aku tahu, tapi mending nggak usah ya, Ma. Mama nggak usah khawatir. Nino udah aku kontrol. Yaudah, aku mau pesan makan dulu ya, Ma. Oke. Ya udah. Bye, Ma. Bye sayang. Silakan, Bu. Andin? Papa. Al mana? Kok sendirian? Mas Al tadi langsung berangkat kerja, Pak. Makanya aku dianterin sama asistennya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ayo, dalam yuk. Bentar ya. Silakan. Baru 2 hari kamu nggak di rumah, Papa udah kangen luar biasa sama kamu. Masa sih, Pak? Kamu kenapa matanya kok sembab? Hah? Gitu loh. Masa? Iya, kamu kalau malam tidur kan? Emang kalau nggak tidur ngapain? Ih, apa sih, Pak? Dari pertama kali Papa ketemu sama Al, Papa yakin dia bisa membahagiakan kamu. Kamu bahagia kan sama Al? Ya iyalah, Pak. Menurut Papa gimana? Ya. Ya, Ma? Kamu kan udah nikah ya sama Al? Terus maksudnya apa nelpon-nelponin Nino? Kamu kan udah nikah ya sama Al? Terus maksudnya apa nelpon-nelponin Nino? Kamu apa sih, Ma? Kok tiba-tiba nuduh Andin? Papa, jadi ceritanya begini. Semalam Andin nelpon-nelponin Nino, minta tolongin dia. Harusnya dia bisa kan nelpon suaminya sendiri, bukan nelpon suami adiknya. Bukan gitu, Ma. Aku tuh nggak sengaja nelfon Mas Nino. Andin, kamu alasannya banyak sekali ya. Kamu itu harusnya merasa bersyukur ada laki-laki seperti Al yang mau nikahin kamu. Karena Nino saat ini adalah suaminya Elsa, adik kamu. Ma?
Sebenarnya ada kejadian apa di villa sampai kamu nelpon Nino? Aku itu sempat terjatuh, Pak. Dan aku sebenarnya mau nelfon Mas Al. Tapi tanpa aku sadari ternyata aku pencetnya nomor telepon Mas Nino. Kamu jatuh di mana? Ada yang luka nggak? Kamu nggak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah aku baik-baik aja kok. Tapi beneran, Pak, aku tuh mau nelfon Mas Al. Tapi nggak sengaja aku telepon Mas Nino. Ya, Din. Papa minta kamu jauhin Nino, ya? Papa nggak mau kejadian kayak dulu lagi di mana Nino curiga dengan hubungan kamu dan Roy. Papa nggak mau. Aku juga dari dulu juga nggak dekat sama Roy. Papa percaya sama kamu. Papa percaya 100% sama kamu. Tapi belum tentu orang lain. Dan Papa nggak bisa membuat orang lain percaya seperti Papa. Nino aja yang suami kamu bisa nggak percaya sama kamu. Gimana orang lain? Maka dari itu, jauhin hal-hal yang bisa membuat orang tidak percaya sama kamu. Ya sayangnya. Oh ya, besok kan acara soft openingnya restoran Papa dan Al. Papa minta kamu ikutan datang ya, ajak Al. Iya, nanti aku bilangin Mas Al ya. Ini bawa ya. Kalau kamu kangen sama Papa, kamu tinggal lihat itu. Ya kangen tinggal ketemu lah, Pak. Taruh ini di sebelah tempat tidur kamu. Jadi kamu selalu ingat kalau ada Papa yang selalu siap melindungi kamu. Sayangnya. Sayang. Makan dong. Nanti habis sarapan, kamu pengen kemana? Jalan-jalan ya? Terserah kamu. Asal berdua aja sama kamu. Tagihan kartu kredit gue 300 juta lebih. Aduh, kok jadi banyak gini sih tagihan gue? Sayang, sebentar ya aku angkat telepon dulu. Halo, Kin. Sah, kalung berlian yang lo beli dari gua kemarin, kapan bayarnya? Udah sebulan loh, Sah. Gua butuh uangnya buat muterin modal lagi. Iya, sorry gue lupa. Ini kan sekarang gue lagi di luar kota. Pas balik aja ya. Ingat kan? 200 juta ya, Sah? Oke. Uang gue di tabungan cuma 70 juta. Aduh, duit gue kok tinggal segini ya? Sa, kamu ini kenapa sih? Kayak dari tadi nggak tenang. Enggak kenapa-napa sayang. Ini loh, tadi temen aku telepon aku, dia nawarin berlian ke aku disuruh lihat. Tapi aku kasih tahu sekarang aku lagi di luar kota, jadi nggak bisa. Ya udah kalau gitu makannya masih banyak tuh. Mending Nino nggak usah tahu deh soal utang-utang gue. Lagian, bentar lagi kan kontrak gue sama Maharatu bakal diperpanjang. Gue pasti bisa lunasin semua hutang gue. Jadi gimana, Dok?
Mama saya sudah bisa saya bawa pulang? Untuk saat ini menurut saya belum boleh, Pakcik. Terus kemarin dokter telepon saya kenapa? Apa ada yang serius sama mama saya? Sudah 3 tahun ini Makcik Ros ada di sini. Tapi dia masih saja pikirkan almarhum Roy. Iya. Memang mama saya sangat dekat dengan adik saya, Dok. Karena saya terlalu sibuk bekerja. Pakcik, saya rasa Makcik Ros saat ini semestinya memiliki seseorang yang boleh disayang, yang boleh dia manjakan. Macam dulu yang sering dia perbuat, dia lakukan kepada almarhum Roy. Apa Rena aku ajak ke sini aja untuk ketemu mama? Pakcik, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Dok. Terima kasih. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, saya tinggal dulu. Saya mau urus pasien yang lain ya. Terima kasih. Sama-sama. Kita udah sampai, Mbak. Selamat datang, Mbak Andin. Perkenalkan nama saya Uya. Saya selaku keamanan nomor 1 di rumah sini. Lih, nomor 1. Kok ya ada situ doang aja di sini. Hah? Ya, ada. Salam kenal ya, Mas. Ya, Mbak. Bu Andin, saya permisi ya. Mau langsung ke kantor. Makasih banyak ya, Pak. Mas Randy, hati-hati ya. Caper banget. Pasti berisik. Mari semuanya. Ya. Hati, Mas. Selamat datang di rumahnya Mas Al, Mbak Andin. Semoga dengan adanya Mbak Andin di rumah ini menjadi ceria, bahagia, seperti sedia kala waktu ada Mas Yayangku, bebekku di sini. Mas Yayang siapa? Waduh. Itu mantan pacarnya Kiki, Mbak. Wah ya, ngaku-ngaku. Udah, jangan kebanyakan protes ya. Mbak, ayo mau tak antar? Yuk. Udah sana gerbangnya ditutup sana loh. Iya, lemes banget. Hampir aja aku keceplosan nyebut kalau Mas Sayang itu adalah Mas Roy. Mas Al kan udah wanti-wanti sama aku supaya aku nggak cerita-cerita soal keluarga ke Mbak Andin. Selamat siang, Pak. Halo, Ren. Kamu di mana? Saya baru saja mengantar Bu Andin ke rumah Bapak dan sekarang menuju ke kantor, Pak. Nggak usah, Ren. Kamu sekarang pergi ke panti asuhan ya. Kamu minta izin ke Ibu Panti, ajak Rena untuk bikin paspor. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin dengan cara ini Mama bisa sembuh. Ayo, Pak. Mbak Andi nyariin apa toh? Kok celinguan? Ini kok nggak ada foto keluarganya Mas Al ya? Tadinya sih ada, Mbak. Tapi udah disingkirin semuanya. Intinya, kalian tidak boleh cerita apapun tentang keluarga saya ke Andin.
Dan pastikan tidak ada foto keluarga di rumah ini, terutama foto Roy. Paham? Iya, Mas Al. Siap, Pak Bos. Kerjakan. Iya. Sana. Andin nggak boleh tahu kalau gue ini kakaknya Roy. Aneh, kok Mas Al sembunyiin keluarganya ya dari istrinya sendiri? Oh ya Ki, kamar aku di mana? Ya di kamarnya Mas Aldebaran lah Mbak, di mana lagi? Ayo tanterin ya, ayo. Ini kamarnya Mbak. Kenapa? Kamarnya pintunya dikunci, Mbak Kiki lupa. Kalau Mas Al itu emang suka ngunci kamarnya, kan dia orangnya agak penutup gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Aku tunggu Mas Al pulang aja. Kopernya taruh sini aja dulu Mbak. Nah Mbak Andin gimana kalau bikin pancake strawberry? Kan kemarin nggak jadi. Siapa tahu moodnya Mas Al langsung balik lagi setelah makan pancake-nya Mbak Andin. Boleh? Ayo. Nah, ayo. Halo, Pak. Halo, Al. Kamu sudah di rumah? Enggak kok, Pak. Ini udah selesai kok, lagi di jalan. Kenapa, Pak? Kamu sehat-sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Senang Papa dengarnya. Papa cuma ngingetin aja. Besok kan soft opening restoran kita. Kamu datang kan? Aku minta maaf ya, Pak. Aku belum bisa hadir. Soalnya masih banyak pekerjaan yang harus aku uruskan. Papa aja yang wakilin nggak apa-apa kan? Lagian kan Papa udah aku tunjuk sebagai pengelola. Tapi Al, aku janji kok, Pak. Nanti waktu pas grand opening aku pasti datang. Ya udah, nggak apa-apa. Andin gimana? Sehat-sehat kan? Papa cuma mau bilang, Papa nitip Andin sama kamu ya. Papa minta kamu percaya sama Andin. Andin itu sangat mencintai kamu. Dia janji sama Papa, dia akan menjaga pernikahan ini. Ini akan jadi pernikahan terakhirnya. Jadi Papa minta, tolong ya Al, tolong bahagiakan Andin, ya. Pak, halo? Halo, Pak? Al, sebentar Al, Papa juga mau nanya soal mama kamu. Halo? Halo, Pak? Pak, nanti aku telepon lagi ya, Pak. Suaranya putus-putus. Al, sebentar Al. Al? Cinta. Gue mau lihat seberapa lama dia bisa mempertahankan pernikahan ini. Mbak Andin, Mas Al udah pulang. Mas Al udah pulang? Aduh, bentar. Ini bentar lagi jadi nih. Bentar ya. Bentar. Nah, Biar bagus, semoga Mas Al nanti suka. yeay. Di sininya nih, Mbak. Ya. Ini udah pasti suka nih Mas Al nih. Udah. Ayo, ayo. Mas.
Lihat Mas, aku buatin ini buat kamu. Kesukaan kamu kan? Pancake strawberry. Good morning, Ma. Good morning, Al. Tumben kamu pagi-pagi udah nongol. Pas banget. Mama bikin pancake strawberry kesukaan Roy. Cobain ya Mas. Mas Al. Lain kali, nggak usah buatin saya apapun. Mas. Apalagi? Mas, kamu marah sama aku, Mas. Aku salah apa? Udah deh, nggak usah drama. Saya baru pulang kerja, capek, mau istirahat. Kan kau bisa cerita sama aku, Mas. Mungkin aku harus siapin sesuatu buat kamu, Mas. Aku cuma butuh satu, istirahat. Keluar dari sini. Ini bukan kamar kamu. Tapi kan kita suami istri, Mas. Keluar. Keluar. Keluar! Masal, kenapa ya Allah? Kenapa dia begini sama aku? Mbak Andin, mohon maaf, saya lupa kasih tahu nama Mbak Andin. Mari Mbak, saya antar. Mbak. Ini kamar saya. Iya Mbak Andin, ini kamar Mbak Andin. Ya udah Mbak Andin, kalau begitu saya mohon izin balik lagi ke pos ya. Permisi Mbak Andin. Kenapa masalah seperti ini sama? Mbak. Aku apa lagi? Kiki juga ndak tahu, Mbak. Mbak Andin sing sabar ya. Kayaknya
Mas Aldebaran lagi kena masalah. Sekarang kamu akan merasakan, Andin, gimana rasanya hidup dalam kesia-siaan, mencintai tanpa dicintai. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak Al. Saya mau kasih tahu Bapak mengenai permohonan adopsi Reina. Baik Pak Aldebaran maupun pasangan suami istri sebelumnya sama-sama punya kans yang kuat. Oke, Bu. Kira-kira menurut Ibu yang akan memenangkan hak asuh Reina siapa ya, Bu? Karena baik Pak Aldebaran maupun keluarga lainnya mempunyai latar belakang yang baik, jadi kami memutuskan Reina lah yang akan memilih siapa orang tua angkatnya. Kapan itu, Bu? Besok, Pak. Tolong besok Bapak datang ke panti asuhan sebelum jam 10 pagi ya. Oke. Terima kasih infonya ya, Bu. Selamat malam. Reina, Om harap kamu akan milih Om ya. Roy, gua pasti akan membalaskan dendammu. Perempuan itu udah banyak membuat dosa. Dia udah menjauhkan lo dari gue dan Mama. Dan dia juga sudah membuang anak lo, Roy. Gue sendiri yang akan membalaskan dendam lo, Roy. Gue akan buat perempuan itu menderita dan merasakan gimana rasanya jadi orang yang terbuang dan gimana rasanya jadi orang yang gagal. Mau kemana, Nina? Papa. Cuma Papa yang bisa ngertiin aku. Ini kenapa ya Allah? Kenapa sekarang Mas Al berubah? Setelah menikah sama aku, perlakuannya seperti itu sekarang. Mas Nino, ngapain Mas Nino nelfon? Aku nggak boleh angkat.
Apa ada yang benar-benar penting? Halo, Din. Ada apa, Mas? Maaf, Andin. Kalau aku nelfon kamu malam-malam. Aku cuma penasaran aja soal telepon kamu kayak kemarin. Kenapa bisa-bisanya kamu nelfon aku saat kamu butuh pertolongan, Andin? Maaf, Mas. Aku itu sebenarnya mau nelfon Mas Al. Tapi aku nggak tahu kenapa kemencet nomor telepon kamu. Aku sekali lagi minta maaf ya, Mas. Aku udah ngerepotin kamu. Dan aku rasa ini adalah terakhir kali kita komunikasi. Karena aku harus menjaga perasaan Mas Al. Dan kamu juga harus menjaga perasaan Elsa, kan? Jadi lain kali kalau misalkan aku telepon, tolong jangan diangkat. Andin? Makasih, Mas. Nino. Elsa? Kamu ngapain telepon Mbak Andin? Aku bener-bener gak habis pikir sama kamu. Kenapa sih kamu masih mikirin Mbak Andin? Kenapa sih kamu ngelakuin ini sama aku, Nino? Aku udah berusaha jadi istri yang baik buat kamu. Tapi kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku, Nino? Setelah apa yang udah diperbuat sama Mbak Andin sama kita. Aku gak ada maksud untuk lihat kamu nangis kayak begini. Aku memang telepon Andin karena aku hanya penasaran. Kenapa sampai Andin nelfon aku saat dia butuh pertolongan? Padahal kan dia ada suaminya. Itu aja. Bukannya maksud Mbak Andin udah jelas. Dia cuma pengen kamu balik lagi sama dia. Dia cari simpati sama kamu. Dan kamu tahu, dia udah berhasil. Karena sampai detik ini kamu masih mikirin dia. Tapi asal kamu ingat ya, Nino. Mbak Andin itu sudah bersuami. Kamu juga udah punya aku. Jadi kamu nggak bisa balik lagi sama Mbak Andin seperti dulu. Kamu benar. Aku yang salah. Seharusnya aku tidak mempedulikan Andin. Sekali lagi aku minta maaf. Kamu mau kan maafin aku? Aku akan maafin kamu, Nino. Asal kamu janji sama aku, kamu gak akan ngelakuin ini lagi. Janji sama aku.
Iya. Aku janji. Semoga setelah kejadian ini, Nino berhenti memikirkan Mbak Andin. Aku rasa ini pilihan yang terbaik. Aku harus jaga perasaan. Aku harus jaga perasaan Mas Al. Dan aku juga gak mau pernikahan aku gagal lagi. Dan aku juga udah janji sama Bapak. Tadi bunganya apa warnanya? Red, merah. Yeay. Sini. Rena sekarang adalah anak Om. Mulai sekarang Om akan jagain Rena selamanya. Makasih Om. Sama-sama sayang. Itu Mama. 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 Anak Mama masih hidup. Ya Allah sayang. Sayang anak Mama. Mas, Dia. Mas. Dia bukan anak kamu, dia anak Roy. Ini anak aku, Mas, lepasin. Mas, sayang, anak Mama kan. Rena sini sama Om ya. Enggak, dia anak aku, Mas. Kamu udah buang dia, Rena. Sayang. Sini nak, sama Om ya nak ya. Sama Mama ya. Om lebih sayang kamu. Mas, lepasin, Mas. Kamu yang lepasin. Ini anak aku. Jangan sentuh anak Roy. Mas, ini anak aku, Mas. Jangan sentuh anak Roy. Kamu sudah membuang dia. Kamu sudah membuangnya. Masalah kenapa ini? Stop. Jangan sentuh anak Roy. Saya bilang jangan sentuh anak Roy. Jangan sentuh anak Roy! Suara apa ya? Mas. Kamu ngapain malam-malam di depan kamar saya? Enggak kok Mas, aku nggak sengaja. Tadi aku mau ngambil minum. Udah cepet beresin. Mas, ada yang pengen aku tanyain. Apalagi? Tadi aku dengar kamu teriakin namanya Roy.
Gawat. Kalau Andin tahu gue ini kakaknya Roy, dia pasti bakal takut. Dia pasti bakal pergi dari sini. Padahal gue belum nyelesain dendam gue sama dia. Dan gue juga masih butuh dia agar bisa menjadi orang tua angkatnya Rena. Mas, Roy siapa ya? Roy itu temen saya kecil dulu di luar negeri. Udah meninggal. Kenapa? Gak apa-apa. Namanya cuma sedikit familiar aja sama saya. Lain kali jangan nguping ya. Maaf mas, aku ganggu lagi. Tadi aku cuma mau minta maaf aja mas, soal kejadian pancake strawberry. Ini udah malam, bukan waktunya ngobrol, waktunya tidur. Udah cepet beresin. Saya nggak mau besok pagi saya nginjak dulu. Walaupun sikap kamu seperti itu sama aku mas, aku gak akan nyerah. Aku akan bertahan dengan pernikahan kita. Dia kenapa-napa nggak ya kebentur tadi? Lukanya parah nggak ya? Enggak, Al. Lu nggak boleh peduli sama dia, Al. Lu nggak boleh kasihan sama dia, Al. Dia tuh orang jahat, Al. Dia udah bunuh adek lu, dia udah buang Rena, Al. Tapi gue belum dapat Rena lagi. Gimana coba kalau sampai dinas sosial dan panti asuhan tahu kalau Andin tuh terluka di rumah ini? Bisa makin susah gue mendapatkan Rena. Gue suruh Kiki aja buat ngobatin dia ya. Sampai setengah wangi telepon iki ya. Kurang ngerti apa mau lagi Sleeping Beauty ki. Berisik iso nggak meneng nggak? Ini kan enak. Bubuk mana? Kiki. Kiki. Masa telepon gua nggak diangkat sih? Marah dikit sih. Besok juga hilang pasti. Udah Pak, turunin saya Pak. Turunin saya Pak, nggak apa-apa Pak. Tugas laki-laki itu melindungi wanita. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih ya Mas.
Makasih, Mas. Anda kenapa bisa di sini? Anda yang mau mencelakakan istri saya. Seorang suami harusnya mengurusi istrinya, bukan istri orang lain. Dari semua yang udah dia lakuin buat aku yakin Mas Al itu laki-laki yang baik. Mungkin dia berubah, mungkin karena Mas Al itu lagi banyak pikiran, atau mungkin lagi capek kerja. Siapa ya? Iya. Mas Al, kenapa Mas? Kakinya kena kaca ya? Tapi tadi aku udah bersihin kok Mas. Coba aku lihat dulu ya. Buat ngobatin luka kamu yang tadi, pilih sendiri obatnya. Gak usah GR. Saya cuma nggak mau kamu buat drama aja. Nanti ngadu lagi ke orang tua kamu kalau kamu kena KDRT. Emil? Makasih ya Mas. Aku tahu kamu orang yang baik. Kamu gak mungkin jahat, Mas. Mungkin kamu cuma lagi ada masalah aja. Saya kesini cuma mau ngasih obat. Emil? Pasti pilihan hati aku gak salah. Dan aku janji, aku akan terus bertahan dalam pernikahan ini. Sayang, aku cariin dari tadi. Ternyata kamu di sini. Selamat pagi, Elsa. Sini. Ada apa nih? Emang nggak boleh nyiapin sarapan pagi buat istri sendiri. Nih, aku sengaja roti sosis kesukaan kamu sama egg roll mayo. Kamu suka kan? Suka sayang. Tumben banget kamu kayak gini sama aku. Kamu nggak pernah loh kayak gini. Hari ini aku janji, aku akan berusaha untuk menjadi suami yang baik buat kamu. Makasih ya sayang. Aku bener-bener bahagia banget pagi ini. Ya udah, kau makan. Aku mau pesan kopi. Kamu mau kopi nggak? Boleh, tapi pakai gula. Dikit ya. Oke. Nah, makan dulu. Iya sayang. Aku ambil kopi. Ternyata Nino bener-bener mau berubah. Bagus deh. Mulai hari ini, Mbak Andin gak akan bisa ganggu rumah tangga gue lagi sama Nino. Tagihan kartu kredit lagi. 250 juta. Yang kemarin aja belum selesai, ini ada lagi. Bener-bener ngerusak mood gue aja deh. Pagi Mas. Mas, lihat nih. Aku udah bikin sarapan buat kamu. Karena aku nggak tahu kesukaan kamu apa Mas. Tapi aku udah bikin nasi goreng. Ada telur juga. Dan kalau misalkan kamu nggak mau makan, mungkin kamu mau makan buah.
Tapi aku juga buatin jus wortel Mas buat kamu. Lagi pula kamu kan juga seharian kan Mas di depan komputer. Makasih ya Mas, kemarin kamu udah ngasih obat buat aku. Atau mau kopi Mas? Aku siapin kopi aja ya. Kamu bisa hati-hati nggak? Sepatu saya kotor nih. Bersihin, cepet ambil lap. Nggak apa-apa Mas. Aku akan ngelakuin apapun kok buat suami aku. Mas, Mas tunggu Mas. Anak buaya pandai menyelam, habis menyelam minum sekuteng. Eshi uya kerjanya sapam, tapi sapam paling ganteng. Dudu. Udah selesai ya? Siap bos, mobil udah saya cuci, kinclong, glowing. Ya, makasih ya. Kamu mau ngapain? Ya mau berangkat kerja bareng lah Mas, kan kita satu kantor. Turun dari mobil saya. Kenapa harus turun? Turun dari mobil saya, jangan ngerepotin saya. Turun. Turun. Kenapa sih Mas? Dengar ya, kamu sudah saya berhentiin dari kerjaan kamu. Dan kamu nggak bisa kemana-mana tanpa seizin saya. Bisa nggak usah ngebantah? Dengerin saya, bisa? Mas. Apalagi? Kalau kamu udah bentin aku dari kantor kamu, setidaknya kamu udah izinin aku Mas untuk kerja di tempat lain. Ngapain aku di rumah? Duduk doang. Siapa yang nyuruh kamu duduk-duduk doang di rumah? Kamu tanya ke Kiki, apa kerjaan kamu hari ini? Mas. Apalagi? Hari ini kan ada soft launching Mas. Restoran kamu yang dikelola sama Papa, jam 10. Nanti kita datang kan? Saya nggak bisa, saya sibuk. Saya juga udah ngomong sama Papa kamu, saya nggak bisa datang. Dan kamu nggak boleh kemana-mana kalau kerjaan kamu belum selesai. Mas emang kerja aku apa sih Mas? Mas? Tanya sama Kiki. Oh ya tega banget sih masalah ini sama Mbak Andin. Kenapa harus kayak gini? Ini kenapa tulis saya Mbak? Ki. Mbak. Duh, Mbak Andin ini mesti bikin Kiki kaget loh. Ada apa? Mau sarapan, mau tak masakin? Iya mau. Apa? Enggak kok. Aku minta daftar tugas yang udah masuk kasih. Tugas apa sih Mbak? Nggak ada tugas buat Mbak Andin kan? Mbak Andin di sini kan nyonya. Ya masa mau ngerjain tugas? Udah, mana daftarnya? Udah Mbak, Kiki aja yang ngerjain ya. Gak usah, Kiki aja. Kamu mau aku jadi istri durhaka? Ini udah tugas jadi seorang istri. Apapun yang udah suami perintah ya istri harus lakuin. Dan apalagi Allah udah menjanjikan. Siapapun istri yang udah taat sama suaminya pasti akan masuk surga. Ya tapi nggak gitu juga Mbak, enggak udah. Udah nggak apa-apa.
Coba aku lihat dulu. Sini. Sini, Ki. Mak. Cuci semua gorden di rumah. Bersihkan taman belakang. Potong daun-daun yang sudah tidak beraturan dan bersihkan kolam renang. Ini yang Mas Al suruh. Biar Kiki aja ngerjain ya, ya. Udahlah nggak apa-apa. Ya mungkin ini caranya Mas Al kali ya. Dia mungkin mau lihat aku ini orangnya bekerja keras apa enggak. Namanya kan kita juga nikahnya cepat, belum kenal lama. Kecil ini mah. Mbak Andin ini, Kiki yakin kalau orangnya tuh baik, hatinya baik. Tapi kok ya Mas Al itu kenapa sih melakukan ini sama istrinya sendiri, Mbak Andin? Udah, nggak apa-apa. Mbak Andin, Kiki yang bantuin ya, iya ya. Makasih ya. Bu, maaf saya terlambat. Nggak apa-apa, Pak. Calon orang tua asuh yang satu lagi juga baru sampai. Oh, Mereka oke. sedang menunggu di dalam. Iya. Pak Aldebaran kok sendirian? Istrinya mana, Pak? Emang harus sama istri, Bu? Ya, sebaiknya sih begitu, Pak. Iya, Bu. Kebetulan memang saya nggak ngajak istri karena istri saya lagi nggak enak badan. Tapi emangnya dengan nggak hadirnya istri saya akan mempengaruhi keputusan Rena? Tentu saja tidak. Nanti Bapak bilang saja sama Rena apa adanya kalau calon mamanya lagi sakit. Ayo, Pak. Iya. Saya nanti nyusul ya, Bu. Oh, baik. Kalau gue telepon sekarang nanti yang di GR lagi. Kiki naik ya, Mbak. Hati-hati. Iya, Mbak. Mas Al? Iya, Mas Al. Halo, Ki. Andin mana? Iya, Mas, sebentar. Mbak Andin, Mas Al mau ngomong. Halo Mas. Kamu jangan manja ya. Kerjain kerjaan kamu sendiri. Dan jangan pernah sekali-sekali minta bantuan Kiki atau Oya untuk bantuin kamu. Satu lagi, kamu nyucinya jangan pakai mesin cuci, pakai tangan. Gorden saya rusak nanti kalau pakai mesin cuci. Terus jemurnya di atas ya, biar cepat kering. Kenapa, Mbak? Ki, biar aku aja ngurusin ya. Ih, Mbak, jangan. Kiki aja yang bantuin, udah Kiki aja yang ngerjain. Nanti Kiki janji, Kiki nggak bakal bilang ke Mas Aldebaran ya. Udah nggak apa-apa. Biar aku aja ngurusin. Mbak, Kamu urusin kerjaan kamu. aduh Mbak, Kiku kerjaan berat. Harusnya kerjaan kayak gini tuh yang ngerjain tuh si Uya, bukan Mbak Andin. Ki, udah ya. Gak apa-apa kok, aku bisa kok ini sendiri. Ya udah deh, pelan-pelan ya, Mbak. Udah sana. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada pernikahan yang selalu bahagia. Semua tergantung mereka yang menjalaninya. Maka pergi dan menyerah. Atau bertahan tanpa rasa lelah. Dan aku memutuskan untuk melakukan pilihan yang kedua.
Mirna. Iya, Bu. Ini Wati, cleaning service baru pengganti Andin. Maksud saya Bu Andin. Wati, kalau ada pertanyaan seputar pekerjaan, kamu tanya langsung aja ke Mirna. Baik, Bu. Selamat bekerja. Kamu ganti seragam dulu ya. Seragamnya ada di loker. Lihat sana. Iya, Mbak. Gantiin Andin. Kangen gue nih sama dia nih. Gak bisa makan bareng, pulang kerja bareng. Pulang kerja apa mending gue ke rumahnya Andin kali ya? Iya bener. Gue ketemu sama dia, pengen tahu nih istrinya bos ngapain aja sih ke dalam rumah. Sebentar lagi Rena akan datang. Nah, Rena, sekarang Ibu minta kamu pilih. Mau ikut sama Om Aldebaran? Saya sayang. Atau sama Pak Doni?